Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Perkenalkan, nama saya Maharani Zuriade Gading dari kelas 1B dengan NIM P051202211083. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar anatomi manusia. Pengertian anatomi. Kata anatomi yang berasal dari bahasa Yunani Greek yang secara harfiahnya diarti sebagai membuka suatu potongan. Anatomi juga ilmu yang mempelajari bagian dalam internal dan luar eksternal dari seluruh tubuh manusia dan hubungan fisiknya dengan bagian tubuh yang lainnya. Sebagai contoh nih, mempelajari organ uterus dan posisi dalam tubuh. Anatomi juga dalam arti ada kata ana adalah bagian memisahkan, dan tomi dan artinya irisan atau potongan, yang sehingga anatomi itu adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lain. Itu dalam pengertian anatomi. Posisi anatomi pertama yaitu 1. Tubuh dalam bentuk tegak. Kedua, menghadap ke depan. Ketiga, posisi tegak lurus. Keempat, dengan lengan di sisi dan kedua tangan berada di samping dengan ibu jari berada di samping atau luar. Lihat pada gambar di bawah ini ya guys, contoh posisinya. Selanjutnya ada bidang anatomi. Yang pertama, bidang median, yaitu bidang yang tempat tubuh menjadi bagian kanan dan kiri. Kedua, bidang sagital, yaitu bidang yang membagi tubuh menjadi dua bagian dari titik tertentu, tidak membagi tepat dua bagian. Bidang ini sejajar dengan bidang median. Ketiga, bidang horizontal, yaitu bidang yang terletak melintang melalui tubuh bidang X dan Y. Bidang ini membagi tubuh menjadi bagian atas superior dan bawah inferior. Yang keempat yaitu bidang koronal, yaitu bidang vertikal yang melalui tubuh letaknya tegak lurus terhadap bidang median atau sagital, membagi tubuh menjadi bagian depan frontal dan belakang dorsal. Berikut bawah ada gambar. Kemudian istilah lokasi anatomi. Yang pertama, superior atau atas atau kranial, lebih dekat pada kepala. Dengan contoh, mulut terletak superior terhadap dagu. Kedua, inferior bawah atau kadual, lebih dekat pada kaki. Dengan contoh, pusar terletak inferior terhadap payudara. Yang ketiga ada anterior terdepan, lebih dekat ke depan. Dengan contoh, lambung terletak anterior terhadap limfa. Yang keempat, posterior atau belakang, lebih dekat ke belakang. Contoh, jantung terletak posterior terdapat tulang rusuk. Yang kelima ada superficial, lebih dekat ke atau di permukaan. Dengan contoh, otot kaki terletak superficial dari tulangnya. Yang keenam ada profunda, lebih jauh dari permukaan. Contoh, tulang hasta dan pengumpil terletak lebih profunda dari otot lengan bawah. 7 ada medial atau dalam, lebih dekat ke bidang median. Dengan contoh, jari manis terletak medial terhadap jari jempol. Yang ke-8 ada lateral atau luar, menjauhi bidang median. Dengan contoh, telinga terletak lateral terhadap mata. 9 ada proksimal atau atas, lebih dekat dengan batang tubuh atau pangkal. Contoh, siku terletak proksimal terhadap telapak tangan. 10 distal atau bawah, lebih jauh dari batang tubuh atau pangkal. Dengan contoh, pergelangan tangan terletak distal terhadap siku. Berikut ada gambar-gambar tentang istilah anatomi tubuh manusia. Selanjutnya ada gerakan anatomi. Yang pertama ada fleksi dan ekstensi. Fleksi adalah gerakan menegukkan atau membengkokkan, sedangkan ekstensi adalah gerakan untuk meluruskan. Contoh, gerakan ayunan lutut pada kegiatan gerak jalan. Gerakan ayunan ke depan merupakan anterfleksi dan ayunan ke belakang disebut retrofleksi atau ekstensi. Ayunan ke belakang lebih lanjut disebut hiperekstensi. Yang kedua yaitu aduksi dan abduksi. Aduksi adalah gerakan mendekati tubuh, sedangkan abduksi itu adalah gerakan menjauhi tubuh. Contoh, gerakan membuka tungkai kaki pada posisi istirahat di tempat yang merupakan gerakan abduksi menjauhi tubuh. Bila kaki digerakkan kembali ke posisi siap merupakan gerakan aduksi mendekati tubuh. Ada 3 elevasi dan depresi. Elevasi merupakan gerakan mengangkat, sedangkan depresi yaitu gerakan menurunkan. Contoh, gerakan membuka mulut elevasi dan menutupnya depresi. Keempat ada inversi dan eversi. Inversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh, sedangkan eversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki keluar. Istilah inversi dan eversi hanya untuk wilayah di pergelangan kaki. 5. Supinasi dan pronasi. Supinasi adalah gerakan mengandangkan tangan, sedangkan pronasi adalah gerakan melengkupkan. Jika perlu diketahui, istilah supinasi dan pronasi hanya digunakan untuk wilayah pergelangan tangan saja. Yang keenam ada enrotasi atau eksortasi.
Enrotasi adalah gerakan ke dalam pada sekeliling sumbu panjang tulang yang bersendi atau rotasi, sedangkan eksortasi adalah gerakan rotasi keluar. Selanjutnya yaitu daerah abdomen. Yang pertama yaitu dalam bentuk kuadran. Dalam bentuk kuadran merupakan bentuk garis besar dan sederhana. Pembentukan kuadran ini dengan menarik garis horizontal dan vertikal melalui umbilikus. Dengan cara ini dinding abdomen menjadi 4 daerah, yaitu kuadran kanan atas, hati, kantung empedu, paru, esofagus. Yaitu ada kuadran kiri atas, hati, jantung, esofagus, paru, pankreas, limfa, dan lambung. Kuadran kanan bawah, usus 12 jari, usus besar, usus kecil, kandung kemih, rektum, testis, anus. Ada kuadran kiri kanan, anus, rektum, testis, ginjal, usus kecil, usus besar. Yang kedua dalam bentuk regio, beda dari kuadran. Regio ini digunakan untuk yang lebih spesifik, lebih rinci, yaitu dengan menarik 2 garis sejajar dengan garis median dan garis transversal yang menghubungkan 2 titik yang paling bawah. Ada 9 bagian, yaitu yang pertama regio hipokondrium atau hipokondrika dexter, ada regio hipokondrium atau hipokondrika sinister, ada regio hipogastrium atau hipogastrika, yaitu ada regio lumbalis atau lateral dexter, ada regio lumbalis atau lateral sinister, ada regio umbilicalis, ada regio inguinalis atau ilaka dexter, ada regio inguinalis atau ilaka sinister, dan ada regio hipogastrium atau suprapublik. Nah, di sini terdapat ada gambar, ada 9 pembagian dalam regio. Ini yang sudah disebutkan saya tadi, ada 9 pembagian dalam abdomen. Tadi yang ada 9 di sini pembagian abdomen, beda dari kuadran. Baik, itu saja. Saya mohon maaf kalau ada salah. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.